Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Insyaallah di pagi kali ini semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita akan sama-sama ilmu berkaitan dengan sesuatu yang penting juga dan sesuatu yang banyak terjadi di Indonesia atau di negeri-negeri yang lainnya yang berkaitan dengan sihru. Ya. Maka ini dibawakan oleh Musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di bab 23. Di sana bab berapa? 24 ya. Nah, di sini bab 23. Ya, jadi ada yang satu bab disatukan. Jadi bab maja fis sihr, sebuah pasal atau sebuah bab apa yang datang dari sihir. Maka apakah sihir itu nyata atau tidak? Nyata, hakikatan. Jadi banyak orang juga ini terbagi menjadi beberapa orang sebenarnya berkaitan dengan sihir. Ada di antara mereka yang tidak mempercayai sihir mutlakon. Ya, secara mutlak nggak ada sihir, nggak ada gangguan jin dan sebagainya. Kita akan dapati mereka, ya orang-orang yang mungkin kecimpung dalam dunia medis, mereka punya teori-teori khusus. Dan mereka itu bukan gangguan sihir, tapi hilangnya kesadaran dan sebagainya. Ada teorinya. Ya. Ada ta'ifah ukhra, kelompok yang lain mengatakan bahwasannya sihir itu benar-benar ada dan semua hal dikaitkan dengan sihir. Nah, ini ghalat atau berlebihan takalluf, karena tidak semua hal itu berkaitan dengan sihir. Ada misalnya anak-anak hilang, gitu ya. Anak hilang terus katanya dibawa jin. Nauzubillah, kan gangguan jin. Ya. Di situ misalnya ya, salah seorang keluarga kita tertimpa sesuatu, mungkin penyakit jiwa juga, tapi dikatakan bahwa saya itu gangguan sihir. Maka dengan kita mempelajari apa itu sihir dan apa itu macam-macam sihir dan juga apa penyebab-penyebab yang menyebabkan seseorang terkena sihir dan apakah Nabi SAW pernah terkena sihir. Nah, itu akan membuka wawasan kepada kita bagaimana sihir itu bisa terjadi. Maka kita katakan bahwasannya yang pertama, sihir itu fil haqiqah mawjudah atau mawjud. Jadi sihir itu dalam realitas kehidupan kita benar-benar ada. Barang siapa yang menyangkal sihir itu tidak ada, maka dia menyangkal atau dia menafikan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwasannya sihir itu ada. Ya. Jadi sesuatu yang buruk yang disebutkan di dalam Al-Quran dan itu ada sampai zaman sekarang termasuk adalah sihir, tidak boleh kita sangkal. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana itu sihir, maka Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bagaimana treatment dari sihir, treatmentnya, ilaj, pengobatannya. Ya. Karena sihir itu tidak bisa diobati dengan pengobatan medis atau dengan obat-obatan atau dengan herbal semata, tidak bisa. Tapi sihir itu bisa diobati dengan cara-cara syar'i. Ada orang yang mengobati sihir dengan datang ke mana? Dukun. Dia mengobati sihir dengan sihir. Ini nggak bisa seperti ini. Ya, ini nggak boleh. Ya. Jadi menurut mereka ada dukun baik, ada dukun jahat. Jadi sihir itu adalah dukun jahat. Ya. Jadi mereka ketika terkena sihir, ya, ada tanda-tandanya dan mereka tahu. Mereka datang bukan kepada ahli ruqyah, bukan, tapi mereka datang kepada dukun baik menurut mereka. Sehingga sihir itu dilawan dengan apa? Sihir juga. Nah, ini nggak bisa. Ya, ini tidak bisa. Maka bab maja'a fis sihr, apa yang datang berkaitan dengan sihir,
Maksudnya musannif rahimahullah membawakan ayat bisa dibaca. Firman Allah Ta'ala dari surat Al-Baqarah ayat 102 yang artinya, demi sungguh mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Ya. Jadi walau pada alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Itu ayatnya panjang. Jadi kalau pengen tahu bagaimana sihir itu terjadi, kan itu sudah terjadi sejak zaman siapa? Nabi Sulaiman. Nanti bisa dibuka tuh surat Al-Baqarah, baca terjemahnya. Nah, maksudnya ada fitnah yang terjadi di bangsa ini ya, bangsa yang dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Ya. Mereka membuat fitnah bahwasanya Nabi Sulaiman mengajarkan sihir. Bahwasanya Nabi Sulaiman tidak mengajarkan sihir, karena sihir itu haram semenjak zaman dahulu. Ya. Karena sihir ini akan berkaitan dengan perbuatan kufur. Orang yang menjadi sahir, seorang penyihir, maka yang pertama dia akan berinteraksi kepada jin, syaitan, ini pasti. Yang kedua, ketika sudah berinteraksi dengan jin, maka jin tersebut atau syaitan tersebut akan meminta apa? Tumbal. Dan bentuk ketaatan manusia kepada jin itu merupakan kesyirikan akbar. Jadi nggak boleh seseorang itu taat kepada jin. Ya. Ketika jin meminta sesuatu walaupun itu kecil, maka itu termasuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di sini walaqad alimu, dan sungguh mereka telah mengetahui, alimu ini mereka sudah tahu. Jadi bukan hanya mereka cuman tahu sekedarnya, mereka tahu sebenarnya berkaitan dengan sihir. Allah katakan barang siapa yang menjual atau membeli agamanya, ya, dengan belajar sihir tersebut, sihir itu dipelajari, ya. Jadi bukan berarti sihir itu dipelajari, itu ada gurunya, ada ritualnya, dan ini sulit sebenarnya, bukan perkara yang mudah, sulit. Ya. Seorang harus siap dengan konsekuensi tertentu ketika menjadi penyihir atau belajar sihir itu ada. Ya. Bahkan konsekuensinya itu lebih berat dibandingkan seorang menjadi ahli. Oke, bisa jadi harus ritual macam-macam, namanya syaitan ya. Senang sekali mereka. Ya. Yang namanya jin atau syaitan itu mereka mendapatkan kelezatan di mana? Ketika manusia mau tunduk kepada itu, kelezatan yang luar biasa. Sebagaimana orang tua akan mendapatkan kelezatan jiwa, ya, kelezatan akal, kelezatan hati ketika seorang anak itu taat kepada orang tuanya. Karena mereka sangat mengetahui jin-jin tersebut, bagaimana kisah iblis alaihissalam yang gak mau taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan merasa dirinya lebih baik. Itu ada tuh dalam diri jin. Saya lebih baik, seharusnya ditaati, manusia yang tunduk kepada saya. Sampai sekarang pun seperti itu. Maka manusia mendapatkan apa? Kalau jin mendapatkan ketaatan dari manusia tersebut, mendapatkan kelezatan istimta namanya, mendapatkan kelezatan jiwa, maka manusia mendapatkan bantuan dari jin tersebut dengan syarat apa? Taat kepada jin tersebut. Ini saling saling menolong begini. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi ini ta'awunnya antara manusia dan jin, ta'awun 'alal birri wat taqwa atau ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Ismi wal 'udwan. Bahkan lebih parah dari itu. Bukan aja dari perbuatan dosa dan permusuhan, dari perbuatan apa? Kesyirikan dan kufuran. Barang siapa yang membeli, ya, atau menjual agamanya dengan ia mempelajari sihir, ma lahu fil akhirati min khalaq, dia enggak dapat apa-apa dari akhiratnya. Artinya surga itu akan diharamkan kepada dirinya. Dikatakan oleh Qatadah, wa
dan sungguh ahlul kitab telah berilmu, telah mengetahui bahwasannya apa yang dijanjikan kepada mereka, apa yang ditekankan kepada mereka. Ini tahu ini semenjak zaman dahulu ahlul kitab juga tahu. An-nasahira la khalaqa lahu fil akhirah. Sungguhnya penyihir tidak ada bagian sedikit pun nanti di akhirat. Ya. Artinya dia tidak akan mengambil bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kecuali ada. Dikatakan oleh Al-Hasan, laisa lahu dinun, enggak ada agama baginya. Artinya ketika seorang belajar sihir, seorang itu berkecimpung dalam dunia sihir, maka agamanya akan lepas karena perbuatan sihir tersebut otomatis, ya. Dan ini menandakan bahwasannya sejak zaman dahulu sihir itu pertama diharamkan. Yang kedua, sihir itu termasuk perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satu perbuatan sihir atau kejadian orang-orang banyak melakukan sihir terjadi pada zaman siapa? Itu Fir'aun. Ya, ketika ditantang menantang Nabi Musa alaihissalam. Katanya Nabi Musa adalah seorang sihir, punya tongkat. Tongkatnya bisa menjadi ular, tongkatnya bisa membelah tahu. Jadi seperti itu, difitnah dengan macam-macam. Mereka orang-orang yang jahil, Allah tutup gitu ya hati mereka dari memahami kebenaran. Maka itu dikumpulkan tuh para penyihir terbaik di kalangan Fir'aun. Penyihir terbaik bukan orang-orang yang biasa saja, penyihir kalongan atau penyihir yang biasa saja, newbie lah istilahnya, ini seniornya nih, terbaik di antara mereka. Lalu ketika diadu tuh, ada apa namanya, di situ ada masyarakat luas di kalangan Bani Israil, maka Nabi Musa itu sebenarnya ketakutan. Gimana ini ya Allah? Walaupun Nabi Musa tahu ini perintah Allah, tapi ada jiwa manusia itu pasti ada seperti itu. Tetap dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya apa? Para penyihir itu beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Subhanallah. Penyihir itu bertaubat kepada Allah kecuali Firaun. Ya. Maka ya ini salah satu ini ya tujuan mukjizat itu. Kenapa mukjizat para nabi itu berbeda? Karena sesuai dengan kebutuhan apa yang terjadi pada umatnya. Ya, mukjizat Nabi Muhammad SAW itu apa? Al-Quran. Karena ketika itu bangsa Arab atau sampai sekarang bahkan itu sangat suka dengan yang namanya sastra adab. Mereka senang sekali. Mereka punya namanya para penyair yang terkenal. Ada namanya Ashabul Mu'allaqat. Kita belajar dulu. Mereka berbangga dengan kata-kata mereka. Mereka berbangga dengan kata-kata yang bagus. Seorang yang berkhutbah di depan, perkataannya yang bagus, berbangga sekali. Ya. Maka ketika datangnya Al-Quran dengan kata-kata yang tersusun, dengan kata-kata yang mudah dihafal, dengan kata-kata yang maknanya begitu dalam, maka itu akan membuat mereka sadar. Kenapa tidak didatangkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW punya tongkat juga seperti Musa? Ya, nggak dibutuhkan. Nggak dibutuhkan. Ya. Atau seperti Nabi Isa bisa mengobati atau menghidupkan yang mati, dia tidak dibutuhkan pada zaman tersebut. Kata Nabi Musa, ya, disebutkan dalam surat Toha ayat 69, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Atau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan beruntung seorang penyihir dari mana ia datangnya. Ya. Mau dia belajarnya dari guru fulan yang katanya seorang sholih, atau dari penyihir itu dari Madinah, dari Makkah, sama aja. Ya, semuanya sihir secara mutlak. Orang-orang penyihir itu tidak akan beruntung. Ya di kehidupan dunia nggak akan beruntung, apalagi di kehidupan akhirat. Banyak hal yang dia akan korbankan demi untuk menjadi mungkin dia harus berpisah dengan keluarganya,
Mungkin dia harus menerima ketakutan-ketakutan dari bangsa jin, mimpi-mimpi buruk dari mereka, permintaan-permintaan mereka yang di luar akal dan sebagainya. Maka tidak akan mungkin seseorang penyihir akan bahagia di kehidupan dunia ini. Ya. Faqad nassa ashabu Muhammad atau ashabu Ahmad, dan dinaskan atau riwayatkan dari ashabu Ahmad, ya, annahu yukfar bita'allumihi wa ta'limihi. Ini penting. Sungguhnya penyihir itu akan kafir, dihukumi kafir, otomatis kafir ketika dia belajar sihir dan mengajarkannya. Subhanallah. Ya. Jadi sebagaimana Anda bilang bahwasannya sihir itu dipelajari. Ada bukunya, ada bukunya. Itu kalam. Jangan dari situ. Ada bukunya, ya. Dia ada apa istilahnya, ada mantra-mantranya. Dibaca berapa kali, ada ketentuannya. Dibaca ketika kondisi apa, dibaca ketika hari apa, itu ada ketentuannya seperti itu. Ya, maka itu namanya ta'allum. Lalu diajarkan juga. Jadi muallim, seorang guru penyihir itu tidak akan beruntung selamanya, dan orang yang belajar kepadanya tidak akan beruntung. Pernah suatu ketika, kenapa pernah cerita ya, dulu ketika di pondok, seharusnya bisa itu pulang. Namanya kita zaman dahulu tuh biasa, namanya laki-laki pulang ke pondok sendiri, naik angkot atau naik apakah. Nah itu kantor Allah ini kan di Jasinga ya. Itu cuma ada bukan angkot, istilahnya kayak mobil apa ya, mobil yang carry-carry itu. Kita sampai jam 6 tuh Prengan sampai jam 6. Kantor Allah sampai situ tuh udah habis semuanya lah. Nggak ada mobil carry. Nginep di masjid. Dan di masjid tersebut ada sebuah semacam pesantren sepertinya. Pesantren. Dan di masjid tersebut ada kayak santri kalongan sepertinya. Entah dari pesantren atau bukan, Allah Ta'ala. Yang nginep di situ, terus ada yang bilang, kita lagi puasa nih. Puasa apa? Puasa putih. Puasa putih apa tuh? Puasa tidak makan yang putih-putih. Apakah ada dasarnya dalam syariat? Tidak ada dasarnya dalam syariat. Mereka boleh memakan sesuatu selain yang berwarna putih. Kalau ada perincian yang lainnya, Allah Ta'ala. Itu puasanya nggak boleh putus, nggak boleh putus. Itu berhari-hari atau berbulan-bulan mungkin, atau berminggu-minggu, ya itu tidak boleh putus. Maka itu ta'allum, itu bagian dari nanti punya kodam, nanti bisa berinteraksi dengan jin. Di istilahnya mereka punya indera ketujuh. Kita punya indera berapa nih? 5. Yang pertama Mata, penglihatan, terus pendengaran, 2 penciuman, ini dari sini, hidung, 3 terus rasa pengecapan. Ya. Dan sama ini apa itu? Itu nyatu, yang ini Oh iya, mulut, rasa. lidah, atau sama ini nyatu. Rasa raba. Satu lagi apa ya? Udah Apa ya sekarang? berapa? 5? Baru 4 ya? Baru 4, satu lagi. Hah? Hati. Perasaan nggak? Nggak tahu. Ya coba ya. Soalnya panca indera. Hah? Iya kan 5 kan? Panca kan 5 panca. Mata, hidung, telinga, lidah. Ya. Itu ini. Oh iya, kulit. Oh iya. Berarti Bukan pisah apa ya. Bisa kulit antara lisan lidah dan nih. Sekarang mereka punya 6. Satunya dari mana? Satunya dari jin. Mata batin. Atau batin kata mereka. Ketika melihat sesuatu, ada apa itu? Apa emang? Itu ada manusia besar. Itu. Ya, ada diceritakan kita adik-adik dulu pesantren di Ciawi. Itu bisa keturunan itu ya. Namanya ketika bapak belajar sihir atau berkaitan dengan sihir atau pernah belajar ya, walaupun sekali atau 2 kali, itu anaknya bisa diganggu. Nah itu anaknya itu ketakutan, kan di belakang ada hutan. Hutan itu ada kesatria yang lagi berantem, takut dia kesurupan. Mana
Mana? Gak ada. Itu indra keenam itu namanya. Kalau orang bohong gimana Ustaz? Orang bohong, maksudnya dia itu sebenarnya nggak bisa ngelihat, cuman ngomong sama orang seolah-olah dia bisa ngelihat itu ada itu tuh katanya. Serius dia ngomongnya serius, tapi kita tahu bahwa kamu kan sebenarnya nggak seperti itu gitu. Halu berarti. Ya enggak, maksudnya pengen kayak nyari sensasi gitu. Seolah-olah orang biar menganggap bahwa dia itu bisa ngelihat, cuman ngomongnya cuman misalnya saya sama si Fuad aja gitu misal ya, Tuhan ada itu serius gitu ngomongnya gitu, bukan sama orang umum ya itu tuh ada gitu, bukan, tapi gitu. Anda melihatnya qad yukfar, bisa jadi dia kafir. Kenapa? Dia ridho terhadap sihir. Dia belum bisa, tapi dia ingin seakan-akan dia dianggap seorang Iya. sihir. Itu dosa besar, termasuk dosa besar kan? Dosa, betul. Bukan berbohong saja, berbohong dosa. Yang kedua, dia ridho terhadap perbuatan sihir. Bukan ridho saja, dia pengen gitu, tapi dia belum belajar. Dan sering saya nemuin orang seperti itu, Ustaz. Ngomongnya seperti itu, ada itu gitu tuh. Diingetin itu, orang nggak tahu. Punya kodam, ini banyak di kalangan umum. Kalau kita kalangan pesantren nggak akan. Kalangan orang-orang umum itu punya kodam atau tidak? Dulu kalau tawuran nih, kan nggak pernah baca. Punya Kodam. kodam. Itu nggak mungkin, nggak datang. Gua nggak. Teman gue ya Gotri. pakai pelor itu, pakai pelor Gotri. jari. Oh jadi ya Kecil, telan 3. Giliran sama kita takut tapi tambah berat badan itu. kita kan SMK. Ada teman. Itu harus diingatkan itu, karena kalau nggak diingatkan nanti itu efek buruknya di dunia itu kan sampai besar nanti. Dia nggak sadar ini penyakit dari mana datang, data dari situ. Kalau teman sampai sekarang ya takdir Allah kali ya, Ustaz. Masih jauh dari agama. Jadi sakit sih nggak ada, sakit, cuman dia jauh dari agamanya. Jadi nggak sholat, nggak apa gitu. Nah itu. Jauh aja dari agama, jauh. Adab dari sihir adalah pengaruh sihir walaupun dia tidak belajar, dia ngambil manfaat doang dari sihir tersebut. Gampangnya gitu. Dia akan jauh dari agama, dibuat halusinasi atau soal sebuah was-was yang luar biasa. Jangan belajar agama, bahaya. Jangan datang ke masjid buat apa? Itu makin kuat tuh was-was tersebut dalam dirinya karena sudah ada pengaruh jin, sihir. Mungkin dia bisa melihat jin, bisa jadi. Atau yang kedua, dia terkadang mimpi buruk dan itu berkaitan dengan jin. Dan kita dapati hal-hal tersebut, ya, dapati. Bahkan orang di pesantren juga seperti itu. Ketika ditanya ayahnya, ya nggak berinteraksi, cuman kakeknya mungkin dari ke atasnya. Karena seorang jin itu ketika ada seorang yang belajar atau berinteraksi dengannya, dia akan mengenal dari turunan-turunannya. Ya, kita nggak tahu hal yang itu seperti itu biasanya, maka hati kita ingatkan semua yang berkaitan dengan ini. Selanjutnya disebutkan oleh musannif, qala musannif, bisa dibaca bersama. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka percaya kepada jib dan taghut. An-Nisa 51. Apa itu jibt? Menurut Umar radhiyallahu anhu, jib ialah sihir, sedangkan taghut ialah setan. Ya. Jadi jibt adalah as-sihr. Mereka orang-orang kafir itu mengimani dengan al-jibt. Ya, al-jibt itu adalah as-sihr. Dan taghut itu adalah syaitan. Ya. Maka istilah beriman itu bukan hanya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. Tapi juga istilah beriman itu datang kepada orang-orang yang beriman kepada Sihir. kepada syaitan, kepada berhala, ya. Dan mereka kufur terhadap Allah, pada Nabi Muhammad SAW, dan apa yang datang kepada Nabi Muhammad SAW berupa wahyu, dan juga mereka kufur terhadap negeri akhirat. Nah, boleh dibaca lagi, Mas? Atau Akid? Jabir berkata, togut-togut ialah para tukang ramal yang didatangi setan. Pada setiap kabilah ada seorang tukang ramal. Ya, jadi togut jamaknya apa dalam bahasa Arab? Tawagid. Ya, maksud tawagid adalah kahin atau jamaknya kuhan. Maka di sini al-jibt adalah sihirnya.
dan tagut adalah pelakunya, ya gitu. Jadi ilmunya, ilmu apa ya namanya? Ada ilmu, mereka bilang ilmu soalnya. Ya, nah, dipelajari ini dijelaskan, dipelajari, habis itu diajarkan. Ini ilmu sebenarnya, ilmu sesat deh. Ilmu tidak bermanfaat sama sekali. Ya. Maka pelakunya dinamakan tawagit atau togut atau kuhan. Ya, kuhan itu dukun. Ya, dukun. Sebagaimana Nabi SAW disematkan kepadanya hal ini. Ya. Wala biqauli syair qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Jadi Nabi itu dituduh oleh kaumnya, oleh orang-orang kafir itu dengan dua, ya. Disebutkan dalam surat Al-Haqqah, kalau tidak salah dalam surat Al-Haqqah. Mengatakan bahwasannya Al-Quran itu datang dari perkataan asyair, penyair, ya. Penyairnya siapa? Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu dituduh menulis syair Al-Quran. Syair, ya, jadi Al-Quran itu sebagai syair. Ini buatan Nabi Muhammad SAW. Ini bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka ingin membatalkan keabsahan bahwasanya Al-Quran itu wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka ingin membenarkan bahwasanya apa yang mereka kufur terhadapnya adalah perbuatan yang benar. Ya. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW dituduh adalah kahin. Karena kahin itu punya sesuatu yang dibaca namanya ruqyah, ya, ruqyah yang syirkiyah, mantra-mantra istilahnya. Maka katanya ini mantra-mantra Nabi SAW. Nabi menguasai goib gitu, ya, kayak jin juga, kayak apa namanya, kayak penyihir, kayak dukun dan sebagainya. Maka tidak bisa seperti itu. Kalau kita baca Al-Quran, totalitas kita baca dari awal sampai akhir, tidak akan menandakan hal tersebut. Ya, disebutkan di sini bahwasannya dahulu, bahwasannya syaitan, ya, karena ada kahin tersebut, ada dukun-dukun tersebut, syaitan itu turun kepada mereka, dan di setiap desa itu ada satu dari syaitan dan dukunnya. Subhanallah. Ya. Jadi ini saking tersebarnya sihir, saking tersebarnya para dukun. Jadi minimal satu desa itu, ya, ada dari satu kampung lah. Ini ada Nanggewer, ada apa lagi? Pansari itu punya satu, bayangkan. Satu. Yang mereka kalau misalnya berobat merujuk kepada dukun tersebut. Ya. Mereka terkena sesuatu, rujuk kepada siapa? Kembali kepada siapa? Dukun. Maka fungsi dukun tersebut itu seperti apa? Seperti para ulama. Ya, orang-orang pada bertanya kepadanya, lalu dukun tersebut memberikan fatwa dan juga pengobatan. Ya, Anda pernah ya, Anda nggak tahu dahulu ya, tahu maafkan pribadi. Tawarkan gitu. Ini kalau terkena penyakit datang kepada itu tuh, yang bisa keturunan tuh, anak-anaknya. Itu ada di Celodong kalau nggak salah. Kalau lagi penyakit sinusitis sebenarnya, tapi nggak sembuh-sembuh. Itu kita suruh bawa telur, udah bawa aja telur, karena nggak tahu. Kita orang Allah, ini apa pengobatannya? Kita bawa telur. Pindah. Kita dikasih apa? Kasih ini apa? Kayak semacam kayak minuman gitu, pahit gitu. Nggak tahu apa, nanti suruh perobatan. Anak ragu, apa ini? Kok bisa pengobatan seperti ini? Orang banyak yang datang, banyak banget. Perubahannya ada perubahan sebenarnya. Kalau alam dia cuma niru-niru saja, nah, dia seolah-olah dia punya sesuatu, tapi dia punya, atau mungkin dia punya sesuatu tapi tidak bermanfaat bagi diri pribadi. Nah, semacam itu kalau misalnya benar-benar ada, dia punya ilmunya, itu akan benar-benar bisa dipindahkan, ya, benar-benar bisa dipindahkan penyakit tersebut. Ya. Boleh dibaca lagi amal sekalian? Ini aja ya, artinya aja ya. Ya, boleh Mas. Di
diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 7 perkara yang membawa kepada kehancuran. Para sahabat bertanya, apakah ketujuh perkara itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharapkan Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan agama, memakan riba, memakan harta anak yatim, membelot atau desersi dalam peperangan, dan melontar tuduhan zina terhadap wanita yang terjaga dari perbuatan dosa, tidak tahu menahu dengannya, dan beriman kepada Allah. Ya, syukran. Di sini riwayat Bukhari dan Muslim, sudah tahu hadisnya? Jadi kategori dosa itu ada beberapa macam. Secara garis besar ada dosa Besar. kecil, ada dosa Besar. besar. Dosa besar itu ada akbarul kabair, dosa besar yang paling Besar. dan ada yang namanya as-sab'u al-mubiqat, 7 dosa yang membinasakan. Oke, Anda bertanya, kenapa disebutkan al-mubiqat, membinasakan? Al-mubiqat disebutkan dalam bahasa Arab, bahasa lain al-muhlikat. Al-muhlikat. Kenapa dosa ini membinasakan? Nah, coba gimana Bapak? Yang dosanya nggak bakal terampuni kan, Ustaz? Kalau dia mati dalam dosa itu, dalam kondisi berdosa itu nggak diampuni. Nggak diampuni, berarti berkaitan dengan negeri Akhirat. akhirat. Dunia ada binasanya juga nggak? Gimana masalah? Ada efeknya berarti. Iya. Bintang tumbang. Sekarang Jauh dari Allah. jauh dari Allah. Efek dunia misalnya dia harus berkaitan dengan rezekinya atau ketakutan yang terjadi Ada, semua ini ada. Gak tenang hidupnya. Sekarang gini, penyihir kalau dalam hukum Islam, penyihir ketahuan sihir. Dia benar-benar udah dicek, ternyata dia benar-benar penyihir ya, bukan gadung-gadungan. Ini ketahuannya dihukum apa? Bunuh. Yakin? Diminta bertobat dulu nggak? Ya pasti harus ada penjelasan, ada bayan dulu kan. Udah sampai tabayun udah bunuh lah. Tapi kan di Indonesia nggak bisa Ustaz kalau sekarang. Anda jelaskan di sini ya. Bahwasannya penyihir itu dalam hukum Islam itu pertama dibunuh, yukta. Dia harus dibunuh. Ini susah bertobat. Wala yustata. Dia tidak boleh diminta bertobat. Qad dia bisa jadi berdusta. Karena dia terbiasa berdusta. Udah. Jadi nggak perlu penjelasan, bunuh aja. Bunuh udah. Wala yustata. Udah gak bermanfaat yang orang nih. Jangan, Indonesia di penjara. Kalau di Saudi Jadi bukan kita perorangan, bukan dosa. Ini adalah hakim memutuskan tidak ada tugas-tugasnya dengan itu proses-proses yang umarah gitu. Harus dibunuh, bukan dipelihara. Jangan kayak kita itu. Kalau misalnya mau pilkada datang ke siapa? Pak hujan, terus dukun itu. dipublikasi lagi. Iya. Ya makanya seperti itu. Guru spiritual. Dia kan namanya bagus ya, guru spiritual. Iya. Apalagi namanya Syekh mungkin. Namanya siapa? Iya Pak, orang pintar. Kiai, orang pintar. Gus Miftah. Iya Pak, nggak jelas. Itu salah satu. Orang pintar. Iya. Dosen. Jadi orang-orang awam tidak mengatakan dia adalah penyihir. Anda nggak tahu definisi penyihir menurut mereka itu apa. Allah Allah. Jadi menurut orang-orang katanya ini orang-orang pintar itu yang meyakini hal tersebut. Penyihir itu apa berarti? Ini tukang santet kan dulu Ustaz. Oh yang jahat berarti. Iya, jahat. Jadi yang baik-baik mengobati itu bukan Ya, Pak? itu mungkin menurut mereka itu. Makanya jin baik gitu. Jadi penyihir itu mau dia tujuannya baik atau tidak baik, maka semuanya tidak baik. Karena berkaitan dengan jin, dia harus taat sama jin, dia harus berbuat kekufuran. Pastilah dia ada perbuatan tidak baik. Dia melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mencela Allah. Mungkin menaruh Al-Qur'an itu di tong sampah, atau dia menulis sesuatu yang berkaitan dengan agama ini lalu ditempatkan tempat yang tidak baik. Harus ada seperti itu pasti. Maka itu perbuatan kekufuran. Walaupun niatnya untuk
berarti kan niatnya baik, nggak bisa ya seperti ini dengan belajar sesuatu yang huruf. Maka disebutkan as-sab'al mubiqatin, harus dijauhkan dari keluarga kita, harus jauhkan dalam diri kita, keluarga kita, dan juga orang-orang sekitar kita. 7 dosa yang membinasakan, kata Nabi SAW. Dihafal ini. Yang pertama apa? Ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu dosa yang membinasakan? Yang pertama yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua apa? Sihir. Sihir. Apakah sihir tidak termasuk dari kesyirikan? Nah, Ya. kenapa dipisah ini? Berarti sihir bukan kesyirikan dong. Dosa yang membinasakan. Ujung dari sihir syirik, Ustaz. Seperti ini. Pertama benar. Pertama orang belajar sihir aja udah berbuat syirik sudah. Pertama ketika disebutkan dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW sesuatu yang sebenarnya berkaitan atau termasuk bagian di dalamnya, ya, sebutkan sesuatu yang umum lalu yang khusus, gitu ya. Jadi yang umum adalah kesyirikan, perbuatan apa saja termasuk dari kesyirikan, datang kepada dukun atau dia belajar sihir atau dia menyembah patung dan sebagainya, maka itu termasuk dari kesyirikan. Lalu perbuatan sihir kenapa dipisah? Supaya orang-orang mengetahui bahwa perbuatan sihir itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perbuatan kesyirikan. Kalau asyirku billah, syirikan kepada Allah, kan orang masih tawaham gitu, masih nggak tergambar itu apa saja. Yang bisa orang ada yang membayangkannya, itu adalah ya, orang naruh berhala untuk dia sembah. Gitu. Ada yang mungkin seperti itu. Ada yang mungkin ini punya jimat-jimat saja. Atau ada yang namanya dia melebih-lebihkan sesuatu sampai derajat Tuhan. Tapi ketika disebutkan wasihru termasuk dari perbuatan syirik tersebut adalah perbuatan, ada pikiran yang lain nggak? Enggak. Sihir itu dosa membinasakan. Ya. Lalu yang ketiga apa? Membunuh. Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran. Berarti membunuh boleh dong? Ya, membunuh dalam peperangan. Asal 3 hal ya. Dalam syariat itu dijaga. Siapapun itu ya, termasuk ya, atau terlebih orang muslim. Ya. Apa 3 hal tersebut? Ini nggak boleh ditumpahkan kecuali dengan cara yang benar, atau dimana dalam syariat ini sangat haram. Setiap muslim bagi muslim yang lainnya haram dijaga, Pertama apa? Damu. Darahnya itu nggak boleh ditumpahkan, baik dia membunuhnya atau dengan yang lainnya, hanya melukainya tidak boleh. Dalam syariat harus dijaga, nggak boleh. Yang kedua apa? Malu hartanya. Malu. Itu hartanya nggak boleh diambil, itu terjaga di dalam Islam. Yang ketiga apa? Hormatannya tidak boleh dicampakkan kehormatannya tersebut dengan alasan apapun kecuali dibenarkan dalam syariat. Ini 3 hal yang terjaga. Maka seorang jiwa termasuk di dalamnya adalah seorang kafir, apa yang nggak boleh dibunuh? Kafir zimmi. Zimmi itu kafir yang buat perjanjian. Dia namanya mu'ahad. Seperti orang-orang kafir, misalnya kita dalam negara Cina, ada perjanjian misalnya. Tapi kalau kafir zimmi, ini sebuah negara Islam, dia melindungi orang kafir dengan cara apa? Membayar pajak, jizyah, ya, upeti, gitu, semacam pajak. Jadi harusnya pajak itu diambil dari mereka. Jadi mereka tuh orang-orang Cina yang kaya, dari mereka diambil untuk orang-orang Muslim, bukan dari orang Muslim. Orang Muslim ke mereka, bukan, ya, itu salah, ya. Jadi hal tersebut ya, gak boleh dibunuh jiwa-jiwa tersebut kecuali dengan cara yang benar. Kenapa? Ya, yang pertama Allah haramkan di sini dan termasuk dosa besar. Yang kedua, ya, ini boleh dibunuh bil haq, dengan hak, maksudnya kebenaran yang datang dalam syariat. Contohnya misalnya ada kelompok Muslim, dia masih Muslim nih, Khawarij namanya, ya. Dia memberontak kepada penguasa Muslim, boleh dibunuh? Boleh. Karena dia mengaku dia punya pemerintahan sendiri, yang ini punya pemerintahan Muslim. Apa yang terjadi kalau nggak diperangi? Ya nanti jadi dualisme dia. Dualisme, nanti ada yang kubu ini, dia makin banyak bahaya, ini penyakit dia. Dia punya dia punya pemerintahan sendiri, punya baitul mal dan sebagainya sendiri, pengaturan sendiri.
Tapi masalahnya ini masih dalam negara itu, ini bahaya sebenarnya. Ini kan kalau dalam ilmu politik bahaya sekali. Makanya terorisme di Indonesia itu walaupun definisinya masih ini ya, masih kadang masih salah itu, tapi berbahaya. Mereka mengetahui ini karena dalam politik itu berbahaya. Mereka punya keyakinan sendiri, semuanya kafir, berhak dibunuh, ini bahaya sekali seperti ini. Maka biasanya orang seperti itu, walaupun mereka masih muslim, kalau sampai memerangi, entah tujuannya karena dunia, yang kedua karena tujuannya dia syubhat berkaitan dengan agama, tapi akan kembali kepada dunia. Intinya nanti dia akan ambil ghanimah dari negeri ini dan sebagainya, akan kembali kepada hal tersebut. Ya. Maka itu boleh diperangi atau tidak? Wajib diperangi. Kalau tidak diperangi, nanti agama kita tidak akan tegak. Ya, akan dimusuhi oleh mereka, terjadi gangguan dan sebagainya. Makanya harus diperangi. Wa aklur riba, makan harta riba. Makan harta riba. Kenapa disebutkan dalam hadis atau dalam Al-Quran makan? Apakah harus dimakan tuh uangnya? Ya enggak, tapi kan ujung-ujungnya ntar kena perut lah. Disebutkan sesuatu yang umum dengan sesuatu yang khusus memakan. Maksudnya itulah yang sering terjadi. Karena uang yang kita hasilkan dari harta yang haram itu akan kembali kemana? Ke perut. Gitu, pasti lah. Ke perut gitu ya. Entah nanti uangnya dikembangkan lagi jadi bisnis. Bisnisnya hasilnya kemana kembalinya? Perut. Ya mau perut itu, beli apa di korbannya. Ya urusan perut ini membersihkan manusia. Ya. Lalu selanjutnya apa? Wa aklu makan yatim. Dia memakan harta anak Yatim. Ya ini nggak boleh nih. Kita mungkin kita punya punya bagian dari harta tersebut. Maksudnya kita bertanggung jawab gitu. Mungkin ada keluarga kita yang yatim, lalu warisannya ada dipegang oleh kita. Bolehlah dikit-dikit. Ini kan saya yang menjaga. Ambil. Bukan kebutuhan mereka, kita ambil kebutuhan pribadi. Contoh misalnya orang kaya, dia punya uang 10 miliar. Ya, ada jiwa itu kalau ada berkaitan 10 miliar ya Allah. Gimana Mas? Pusing bayanginnya. Tapi ada seperti itu mungkin ya. Kita dengar ada fatwa-fatwa. Ustaz gimana ya Ustaz ya? Ini saya nanti akan meninggal. Saya nggak punya siapa-siapa kecuali satu anak gitu. Mungkin anak ini belum dewasa. Ini ada seperti ini kejadian pada zaman Nabi juga ada kejadian seperti ini. Kalau kita apa? Ya anaknya banyak, hartanya juga nggak seberapa ya di bagian berapa? Hati-hati harta anak yatim. Jadi anak yatim itu punya harta. Masuk harta anak yatim di sini anak yatim yang belum balik. Dia belum tahu keuangan ini diharamkan di awal surat An-Nisa ini. Jangan kita masukkan harta dari api-api neraka kepada butunihim nar, pada lambung kita api neraka. Dan selanjutnya apa? Desersi, lari dari perang. Pengecut ini ya. Ini dosa besar ya. Seseorang itu hukum berjihad apa? Fardu ain atau fardu kifayah? Jihad, hukum berjihad di jalan Allah. Kalau jihad kifayah ya. Kalau udah ada yang ini sekarang di sebuah negara dia semuanya wajib militer atau ada pasukan yang seperti TNI dan polisi? Ada pasukan. Berarti kifayah atau ain? Kifayah. Sekarang kalau misalnya orang kafir menyerang, ain itu semua udah. Ini namanya jihad difa'i. Jihad untuk melindungi kehormatan agama, jiwa. Maka ini wajib ain. Ini wajib secara ain itu mata-mata permata. Bahkan para perempuan itu wajib dibaca itu anak baru baca Minhajul Muslim dikatakan bahwasannya ketika itu wajib difa'i seorang kafir atau orang kafir menyerang semua wajib melindungi dirinya sendiri, melindungi keluarganya, melindungi negaranya, melindungi agamanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya. Nah, ketika itu fardu kifayah kita berjihad gitu. Ini kan fardu kifayah kan? Tapi kita keluar dari medan jihad. Ketika kita sudah ikut jihad maka itu fardu ain bagi kita ya. Maka ketika kita keluar dari medan tersebut karena takut maka itu perbuatan dosa besar. Kenapa? Kenapa ini perbuatan dosa besar? Bahaya nggak dalam hal perangan?
bisa ini kan, kalau psikologi dia mungkin akan menurunkan mental yang lain, dia mundur, ya, kita mundur juga, jadi bisa jadi kalah jadinya. Yang kedua apa? Menunjukkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tidak. Ini karena apa? Ini tawakal sama Allah atau tidak, ini akan dibantu Allah nanti atau tidak, ini enggak ada di sini. Dia takut mati. Kalau orang masih takut mati dalam berjihad, dia tidak akan berjihad. Orang takut harta, takut jiwanya nggak akan berjihad. Ketika jihad, anak tanya deh, Mas Karyanto kalau disuruh berjihad, siap berjihad nggak Mas? Berjihad. Berjihad, insya Allah. Insya Allah Mas. Buat gimana? Jihad perang nih Sat, Iya. buat agama mau kita. Gimana, Siap. Mas. Siap. Siap Ya. kita. Tapi kalau benar-benar itu perintah itu datang itu, kayak Bani Israel. Wah, sama Allah aja. Kalau Bani Israel itu, oh kita perang, ayo kita menyerang mereka, itu ngomongnya kayak gitu. Ketika benar-benar disuruh berperang, apa? Ya. Kamu aja, wahai Musa sama Tuhanmu, kami duduk di sini. Kami duduk menyaksikan, kamu aja berperang. Ini luar biasa. Soal adabnya, naudzubillah. Gimana kesabaran Nabi Musa alaihi salam. Maka tidak seperti ini. Seorang muslim tidak apa? Ya. Jangankan berjihad, kita sesuatu yang dibawa dari itu kita berani. Nggak boleh takut sih. Takut sama ini, takut sama orang sekarang ya, apalagi anak zaman sekarang. Ada rumput sedikit takut. Kita dulu di belakang banyak sawah ya, main di situ dan ular Ada juga. lebih banyak pasti. Belum. Tapi orang sekarang apa? Bikin kecoa takut. Geli Sat, geli. Geli ya. Geli. Ya, selanjutnya yang terakhir apa? Menuduh berzina. Ini siapa? Al-Muhsanat adalah wanita-wanita yang terjaga. Al-Ghafilat, wanita yang tidak punya kekuatan lemah dia. Al-Mu'minat, orang-orang yang beriman. Jadi menuduh seseorang itu berbuat perbuatan zina, walaupun dia itu adalah istrinya atau mantan istrinya, itu tidak boleh dalam syariat. Perbuatan dosa-dosa yang membinasakan seseorang. Misalnya gini kan banyak ya, perkara antara suami dan Istri. banyak atau tidak? Banyak. Banget gitu ya. Kita nggak tahu itu yang terekspos sudah banyak, apalagi yang tidak terekspos. Semoga tidak terjadi dalam keluarga kita. Amin. Itu pertengkaran ringan biasanya awalnya, nggak cocok, masalah komunikasi, masalah pembagian harta, nafkah dan sebagainya. Nanti jatuhnya kemana? Tuduh-menuduh. Menuduh. Tuh, ini syaitan di sini nih. Syaitan sangat senang ketika seorang suami itu menceraikan siapa? Istrinya. Karena akan terjadi mafsadat yang begitu besar. Sekarang anak tanya, banyak nggak seorang istri, terutama dia menikah dengan seorang ustaz